Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Edwin Setiadi di podcast atau Widya. Hari ini kita mulai podcast sekitar jam 12 malam ya. Karena yang mau diajak bicaranya biasanya jam 12 malam ya. Karena padat kegiatannya, jadi bisanya hanya setelah sekolah malam ya. Iya. Karena sekolah malam itu dimulai dari habis Isya sampai jam 11. Sebelumnya kan podcast sebelumnya kan pernah saya sampaikan dulu sama Anwar bahwasanya kalau di Atohidayah itu ada sekolah subuh atau pagi sama sekolah malam. Jadi ini podcastnya malam banget ya. Tapi tidak apa-apa, tidak menghilangkan semangat kami semua. Nah, hari ini saya ditemani sama Bagus Sucipto ya, namanya udah kayak zaman dulu ya, Sucipto, udah kayak tokoh pahlawan gitu ya. Cipta Mangunkusumo. Nah, kita akan ngomongin apa? Ini kita akan ngomongin tentang santri, seni dan pesantren. Tapi biasanya kalau di sini kita kenalan dulu, Gus. Jadi nanti Bagus sendiri yang kenalin ke penonton ya. Jadi silakan untuk kenalin dulu. Nama, tempat tinggalnya di mana. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Sucipto, tempat tinggal saya di Kecamatan Kasemen, Kampung Kedung Leles, Kota Serang, Banten. Saya belajar di pesantren itu mulai tahun 2015 dari lulus SD. Nah, dengan ini saya tertarik dengan pelajaran-pelajaran yang ada di pesantren. Awalnya itu tidak menyukai dengan pelajaran-pelajaran pendidikan agama karena takut. Mulailah masuk pesantren itu melihat banyak momen-momen yang seru, pengalaman yang banyak, baik dari segi karya seninya itu dipelajari di pesantren, akhlaknya itu dipelajari di pesantren, banyaklah pelajaran di pesantren itu. Iya betul. Kalau saya itu mulai tertarik dengan karya seni 3 dimensi atau 2 dimensi itu dari tahun 2017. Saya awal bikin kaligrafi. Mulai dari masuk pesantren itu tidak bisa menulis waw atau alif, itu tidak mengetahui makhorijul huruf, itu menulis tidak bisa. Mulailah itu melihat tulisan-tulisan kaligrafi, jadi tertariklah gitu. Oke, sebelumnya nih tadi apa namanya, masuk pesantren tahun 2015 itu di masuk atau dia Pondok Pesantren atau Hidayah. berarti mulai belajar apa tadi, ilmu. Dulu kan nggak suka agama ya tadi, ilmu agama itu kenapa itu? Terlalu ekstrim apa gitu? Karena ya takutnya di pesantren itu kan, karena saya tidak tahu banyak hukuman-hukuman. Ternyata sudah masuk pesantren itu kan alhamdulillah diajari akhlaknya itu. Iya. Ternyata tidak gitu. Tapi masuk atau hidayah itu karena keinginan pribadi atau emang dari orang tua atau ajakan teman? Kalau masuk di pesantren itu kan itu suruhan orang tua, karena awalnya itu saya tidak mau dipesantrenkan. Terus di sekolahkan juga saya tidak mau dari lulus SD itu. Terus saya mau sekolah. Iya. Itu kan karena paksaan orang tua, ya nurut saja gitu. Iya benar. Karena emang bapak juga sama sih sebenarnya waktu lulus SD itu ya. Karena kan pikiran kita belum panjang, masih kecil lah. Makanya udah terserah orang tua aja gitu. Mau mondok atau mau kemana gitu. Saya termasuk orang yang suruhan orang tua gitu. Udah, Edwin mau mondok aja gitu. Ya udah. Tapi kalau saya biasa alasan kenapa masuk pesantren itu bukan karena tertarik ingin mengaji atau dari bahasa Arab Inggrisnya gitu. Tapi karena melihat brosur itu. Di brosur itu ada olahraga kan. Nah, kalau bapak tuh senang itu karena olahraga. Karena kalau ngaji itu pasti ngaji di sana kan. Nah,
tadi sih udah ngejelasin tentang seni ya, padahal belum ditanya sama. Oke, ngomongin seni nih ya. Ini kan sudah karya-karya ya. Iya. Tadi bagus. Kalau di Atau Hidia sendiri kan ada sekolah pagi, sekolah malam ya. Nah kalau di sekolah pagi itu ada nggak sih pelajaran seni? Ada. Seni budaya ada ya? Ada seni budaya, mulai seni budaya itu juga pelajaran prakarya itu juga Oh ada. iya, prakarya. Prakarya yang saya tahu tuh masak-memasak. Ya. Tapi bagus mulai suka seni kapan? Ini karya seni saya mulai minat saya dari tahun 2017. 2017 itu udah SMA apa MTS? MTS. MTS di 2017 kelas Kelas 2 MTS. 2 MTS. Iya. Seni apa tuh yang kan seni itu banyak ya, karena ada yang seni lukis, ada yang seni patung atau seni kaligrafi dan puisi musik gitu. Kalau dari bagus lebih ke suka seni apa? Saya itu menyukai seni seni kaligrafi. Karena kenapa seni kaligrafi itu dilihat dari karya tulisnya itu, tulisan Arabnya itu sangat tertarik dan juga mengajak kepada kita semua agar kita menujulah mengajak kita untuk beribadah gitu. Nah, kaligrafi itu identik dengan tulisan Arab itu ya? iya Arab. Kalau graffiti itu kan apa sih, kayak tulisan Latin ya? Iya. Tulisan Latin. Kalau kaligrafi kayak gini ya? Iya. Kayak apa namanya, Arab lah gitu kan. Kaligrafi ya. Kalau di pondok pesantren, Bapak ini kan belajar namanya kayak ini nih, belajar tentang kaligrafi ini. Ada namanya pelajaran hot. Benar nggak sih hot kan? Iya. Sama nggak hot? Sama. Kan kalau dulu Bapak pernah ngajar di Bandung tuh ada pelajaran kaligrafi. Kalau di modern tuh namanya hot. Ada pulpen khususnya kan hot ini. Spidol khususnya ada gitu. Nah ini kaligrafi ya. Nah ini nih yang menarik ini nih. Ini peci apa nih? Itu peci pelatpat pisang, terbuatnya dari pelatpat pisang. Ini bagus yang buat ya, yang bikin. Iya, saya yang buat sendiri. Belajarnya dari mana? Itu belajar dari hasil ide ya, tergantung manusianya gitu. Atau tidak belajar sendiri? Iya, belajar sendiri. Masa nggak ada yang ngajarin? Enggak ada. Lihatnya dari YouTube. Enggak. Karena awal itu kan MTS kelas 3 itu kan diajari karya seni. Nah, Iya. karya seni Bapak tuh bikin- belum masuk ke sini ya, MTS 3 tuh. diajarin karya seni bikin peci. Nah, Oh. itu kan bebas. Nah, Iya iya. terus saya mempunyai ide lah gitu. Belum ada di Serang Banten ini atau ya pondok pesantren Atau Hidia ini membuat peci dari pelapa pisang, itu belum ada. Nah, begitu saya buat, alhamdulillah sudah jadi dengan alat seadanya gitu. Nah, jadilah ini peci dari pelapa pisang. Oh jadi karena dimulai dari tugas sekolah itu ya? Iya, Pokoknya bikin peci bebas apa mana nih? peci dari apa saja gitu bebas. Peci dari apa saja? Iya. Oh gitu. Akhirnya bagus bikin peci dari pelapa pisang. Iya. Terus yang lainnya udah apa bikin? Ada yang dari kertas. Oh iya iya, ada kertas ya. Iya. Dari apa namanya? Kalau biasa ospek itu karton ya, dari Iya. karton di sana. Enggak ini ya, enggak. Kalau ini kan kayaknya berharga gitu, kayak kepake gitu kan. Ini muat dari saya kan. WC. Dan ini kan ada nilai jualnya ya. Iya. Sempet di apa namanya? Dijual belikan ke santri-santrinya. Alhamdulillah kalau santri pribadi saya sendiri sih banyak banyak yang minat gitu. Oh, iya, Karena iya. melihat dari segi bentuknya gitu. Iya. Jarang sekali kalau peci pelapa pisang. Nah, benar. Akhirnya beli gratis nah. Kalau itu santri-santri sih beli gitu. Seikhlasnya. Iya, seikhlasnya. Paling ya 25.000 paling kecil. Kalau di orang luar itu ada
orang luar pesantren itu ada yang Oh, yang mesen, mesen. ada yang iya. Itu seharga 65.000, ada yang 35.000. Tergantung ini, tergantung motif dan bikinnya gitu. Kalau motifnya selain ini ada lagi? Ada lagi banyak. Ini saya bikin cuman satu doang itu, contohnya Ah, motifnya gitu. ada yang motif-motif di sini ada kembang-kembangnya. Iya, ada. Ini gitu ya. Hebat ya, keren-keren. Karena emang sebenarnya santri juga selain daripada kita belajar dalam bidang akademik, artinya belajar di kelas terus mengaji ya. Sebenarnya kita juga santri harus dituntut untuk bisa berorganisasi ya, memimpin organisasi dan juga berkarya. Ya salah satu karya dengan seni itu sebenarnya. Karena emang seni juga banyak diminati santri ya. Seperti kayak Sunan Kalijaga tuh, Iya. ya kan? Sunan Kalijaga kan dia berdakwah dengan seni kan ya, Iya, dengan dengan wayang, seni. dengan gamelan itu kan. Iya. Sebenarnya kan Sunan Kalijaga kan yang mengajak, udah yuk yang suka seni gitu, yang suka main gamelan. Tapi karena dari seni itu akhirnya ya udah Sunan Kalijaga mengajak tentang agama Islam juga gitu kan. Iya kan, seperti kayak gini nih, kaligrafi misalkan. Ini bacanya kan la ilaha illallah kan? Iya. Ya bisa diartikan misalkan, ada artinya misalkan. Oh ini la ilaha illallah gitu. Kemudian kan dalam kaligrafi juga bisa aja kita membuat kata-kata mutiara misalkan. Iya. Kayak misalkan manjada wajada masuk piro gitu kan. Itu kan ini kan sebagai bisa jadi media dakwah sih. Mengenalkan sayap-sayap Islam gitu kan. Tentang Islam kayak gini. Jadi dakwah nggak harus dengan kayak di masjid, sebenarnya dalam media apapun bisa berdakwah gitu. Nah ini apa ini? Ini lukisan bambu, lukisan kaligrafi dari bambu, terbuat dari bambu. Juga ini banyak peminatnya ini. Iya saya pernah lihat, tapi bukan kaligrafi gini, tapi nama orang gitu tuh. Oh iya. Saya tuh pernah nama Mailia kalau nggak salah tuh. Dia tuh pernah waktu awal saya masuk itu, ini siapa yang buat? Bagus katanya. Dan memang dijual belikan. Oh bagus juga ya. Jadi kan hiasan, iya namanya bagus. Oh ternyata bagus juga ya. Namanya bagus juga. Jadi kayak hiasan di dinding gitu ya. Iya, bawa tuh pernah lihat ada namanya Melia. Iya. Tadinya mau minta mesen tadi. Gratis. Nah ini nih ya, kayak gini. Nah, ini dari bambu nih. Jadi bisa dibuat nama keluarga nih, bisa nih nama keluarga di sini. Bapak, ibu kan tuh, abang, adik, teteh, lengkap. Luar biasa. Emang harus ada nilai kreativitas seninya ya. Ini santri seni. Karena saya belum bisa. Soalnya di pondoknya tidur aja kan ya. Nah kalau ini bed tenis meja. Tenis meja. Ini tuh apa tuh namanya? Kalau bisa disebut itu telan buat Iya, masak telan sisiran buat itu masak. kan. Allahu Akbar ya. Ini kan bisa digantung ya. Iya. Biasa tugas-tugas pelajaran seni budaya itu ada tuh. Ya, ngerjain tugas-tugas banyak di belakang. Nah, oke. Ini kan sudah jadi hasil karyanya nih ya. Iya. Ini cara membuatnya gimana? Itu cara membuatnya sangat mudah sekali. Iya, bagi bagus, bagi saya mah nggak mudah. tinggal ada modalnya gitu. Iya, harus ya modal Ya, harus. pertama ya modal. Ya sudah mempunyai modal kan kita mempunyai inisiatif gitu. Ya. Kayak ya ide lah gitu lah. Membikin peci gitu kan, peci ya. Ada modal terus membuat peci dari kelapa pisang, itu alatnya cuman dia gunting, penggaris, sama lem apa tuh? lem besi itu kan. Ini kan pakai lem besi kan, itu sangat melekat banget itu. Iya. Terus itu kan ya diukur juga, memakai dalamnya itu busa ataupun karpet gitu.
Karpet Iya, karpet Di- tempat tidur. ukurnya pakai karpet ah? Enggak pakai penggaris, itu menggunakan karpet itu Oh, dalamnya. oh ini Iya, karpet. Oh, itu juga bisa menggunakan ataupun busa biar tidak menyerap, biar menyerap air. air. Oh. Iya. Ini ukuran berapa ya? Ukuran Ukurannya. 8, Oh, 8. tinggi 9, Berapa sih? 9,5. Ada ukurannya. Iya. Gampang ya bikinnya ya. Iya. Cuma alatnya tadi apa tadi? Gunting, lem. Lem, Ininya kan pelapa pisang ya. ya pelapa pisang. Juga memakai vernis plus vernis. Ini pelapa pisang ini diapain sih maksudnya? Dia dijemur dulu atau gimana ini? Apa Ah. langsung aja gimana? Ada yang kering juga bisa dibikin pelapa pisang, ada juga ada yang ini yang basah itu sangat lama gitu dijemurin dulu lah gitu, dijemurin berapa hari tinggal ini keringnya gitu. Iya, iya. Kalau panas ya tergantung keringnya gitu, kalau enggak ya enggak gitu. Itu kan saya bikin pelapa pisang itu langsung garingnya gitu, keringnya. Iya kering ya, garing. Nah, sekarang bagusnya kan sekarang kan udah lulus sekolah kan? Iya, untuk sekolah subuhnya. Ya sekolah pagi udah Pagi. lulus, Ya. udah lulus MA. Kalau sekolah malamnya kan belum kan? Belum lulus. Tapi masih mengerjakan apa namanya, karya-karya seni ini masih bikin. Itu kalau karya seni model peci itu tergantung saya sendirinya, karena Lagi anaknya Iya, bikin. lagi enaknya bikin, kalau enggak ya enggak gitu. Kalau ada yang mesen ya dibuatin gitu. Karena di pesantren kan itu kan waktunya itu sangat padat, Oh iya benar. sangat padat. Nah, Di pagi itu kan ada sekolah formal. iya. Ya, di malam itu kan sekolah malam itu kan itu sekolah khususnya gitu. Iya, kayak hafalan. Iya. Jadi saya bikin itu ya tergantung saya sendiri. Tergantung apa suasana hati. Iya. Ya kan? Sama pesanan. Iya. Lebih semangat mana pesanan atau suasana hati? Suasana hati. Kalau pesanan kan ada uangnya. Selain ini ada lagi karya ini, apa ini doang? Membikin ini apa pikiran Apa tempat pensil. Oh, Juga membikin bunga dari tas yang itu yang biasa Indomaret itu. apa sih Tiga beda. yang tentengan itu tas Enggak. dari bunga? Ya tas tentengan itu dibuat bunga. Oh saya nggak tahu ya. Ada yang tahu kan? Bunga. Ada di kamar gitu. Oh iya pokoknya nanti lah. Banyak ya ternyata. Iya banyak. Terus katanya waktu wisuda itu ada yang masa-masa bunga ke bagus juga. Bikin Iya. Ada. apa sih namanya? buket ya. Oh, bukan ya? Iya. Tas. Tas itu tuh katanya. Orang nonton nggak lihat. Ya, setahu bapak nih ya, di kamar bagus tuh di kamar yang lantai atas tuh kan. Iya. Kayaknya kamar bagus tuh kamar yang berbeda gitu. Kalau misalnya, setiap biasa kan kalau pagi tuh kadang bapak tuh untuk ngebangunin anak-anak ke sekolah. Di kamar bagus tuh ya pokoknya bercat kan. Iya. Ada lukisan gitu kan. Pokoknya berbeda lah kamarnya gitu. Tadi kan awalnya kan karena suka seni ini kan dimulai dari tugas-tugas sekolah ya kan, dari guru mapelnya gitu. Iya. Sehingga akhirnya ini menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan itu akhirnya terus menerus. Nah ini selalu dipertahankan oleh bagus gitu. Dia atau ide sendiri. Bagus ini pernah mengajarkan nggak sih ke santri-santrinya gitu terkait pembelajaran seni? Apa emang ya udahlah santri yang lain mah hanya cukup tahu gitu?
karena sering si santri datang Kamar. ke kamar ke kamar ya, Minta ngelihat bikin Iya, iya. cara bikin peci itu bagaimana. Dari mulailah melihat itu. Nah, ada satu santri itu melihat bisa membuat peci. Oh, Itu cuma ngelihat doang. Tinggal ya adanya modal juga adanya ide gitu. Gimana gitu. Berarti ada yang bisa juga ya? Ada. Karena emang melihat bagus buat ini atau emang diajarin? Sambil diajarin? Iya, sambil diajarin, sambil nanya-nanya itu gimana cara menempelnya gitu. Di praktek Pakai apa gitu bisa nempel gitu. Iya. Langsung praktek. Ada nggak sih inisiatif bagus itu untuk apa sih namanya membuat sebuah ide mengajarkan ke anak-anak atau ngebuat kayak ekskul seni gitu di sekolah gitu dengan waktu yang terbatas mungkin jatuh aja. Kira-kira ada nggak kaitan gitu kan? Ingin sih adanya ya, pengen mengajarkan lah biar turun temurun lah gitu. Nah, Biar bisa tidak hanya saya sendiri yang bisa, jadi saling berbagi gitu biar bisa. Nah, saya kepingin mengajarkan tapi belum ada gitu, belum ada satu orang pun yang pingin mau belajar gitu. Santrinya nggak mau belajar. terus Ya saya terdiam lah gitu. Iya. Dalam benak saya gitu, kenapa gitu belum ada gitu, padahal kan ini sayang sekali gitu, karya seni itu yang ini membuat peci itu luar biasa gitu, hasilnya kalau dipasarkan itu lumayan lah. Ini kan kalau beli peci ini kan misalkan saya mendapat materi uang, orang yang pakai ini kan dapat pahala ya, karena kan dipakai sholat ya, sholat ibadah gitu kan. Ini luar biasa gitu. Berarti bagus ya, hanya menggunakan praktek gitu ya. Iya. Tapi emang belum kurang kesadaran kali ya. Iya. Kurang kesadaran dari santrinya. Padahal seni itu penting juga sebenarnya buat santri gitu ya. Kalau saya waktu di Modern Al-Muzan itu ada namanya kegiatan apa sih namanya? Malam seni santri gitu. Seni santri. Kalau di modern kan lebih banyak pertunjukan seni gitu, kayak buat panggung gitu. Itu diajarkan kayak ternyata yang buat panggung itu santrinya sendiri gitu, kayak ngecat paku gitu kan, terus kayak kegiatan-kegiatannya itu semua santri gitu. Itu biasa diajarkan kalau di pesantren. Ya nggak diajarin sih, cuman kita kayak ngerti sendiri gitu, otodidak itu baju sendiri. Nah harusnya santri itu benar-benar bisa belajar tentang seni gitu. Mungkin bisa jadi media dakwah tadi. Sekarang kan dakwah mah dengan cara apa aja tuh sih. Kayak main bola aja bisa jadi dakwah. Iya. Orang Inggris itu kenal Islam mungkin dari Muhammad Salah. Atau Muhammad Salah pemain bola dari Liverpool. Karena belum kenalan. Iya, soalnya kan orang Eropa mah nggak mau nih namanya ngamati kiai. Iya. Pengennya ngamati pemain sepak bola. Oh. Gitu kan? Iya, ngamati sepak bola ya kan. Nggak mau ngamatin kiai kan. Saya baru tahu. Terus dulu mah susah pemain bola untuk punya puasa, sholat gitu. Waktunya sholat, latihan dulu. Tapi pernah Manchester City itu pernah dibeli sama orang Islam, kalau nggak salah namanya Muhammad Salim namanya, lupa. Ketika dibeli ya udah mau ngapain manajernya, ketika orang muslim berpuasa dilarang, pecah nanti manajer kan. Jadi semudah itu sebenarnya. Nah kayak seni ini kan, kalau segala sesuatu itu bisa didakwakan